Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sarah Sundari Sidik, mahasiswi Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri, Banda Aceh. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Politik Timur Tengah dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Talal LC MSI MED. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan videonya sebelumnya, mohon subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. Baik, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang salah satu negara yang ada di Timur Tengah, yaitu Mesir. Ketika kita berbicara tentang Mesir, apakah yang terbesit di pikiran kita? Tentu saja negara Mesir yang masih sangat kental dengan peradaban Islam. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak materinya. Mesir adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Secara geografis, Mesir merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara dengan iklim yang panas. Namun, apabila dilihat dari sudut sejarah dan kebudayaannya, Mesir merupakan bagian dari Asia Barat. Kebudayaan Mesir didominasi oleh kebudayaan Islam yang sangat kental. Bahkan, Mesir dijadikan sebagai penghasil peradaban Islam bagi bangsa Arab. Meski sebagian besar wilayah Mesir berupa padang pasir, namun tak membuat Mesir kehilangan daya tariknya. Mesir berhasil merdeka dari tangan Inggris sejak 28 Februari 1928. Mesir memutuskan menjadi negara republik dengan sistem pemerintahannya semi-presidensial, yaitu menggabungkan sistem presidensial dengan parlementer. Ini membuat kekuasaan Mesir diatur dengan sistem semi-presidensial multipartai. Secara konstitusional, kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden dan perdana menteri. Namun dalam praktik kekuasaannya tetap terpusat pada presiden. Peradaban Mesir kuno merupakan peradaban tertua dan maju pada masanya, seperti Biblioteka Alexandria Egypt dan piramida. Biblioteka Alexandria Egypt atau Perpustakaan Iskandaria Mesir adalah perpustakaan pertama di dunia dan terpenting pada zaman kuno. Selanjutnya ada piramida. Piramida merupakan satu-satunya bangunan yang masih menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Setelah Raja Djoser meninggal dunia, piramida dijadikan sebagai makam raja di Mesir kuno. Nah, teman-teman, gimana nih setelah dengerin penjelasan materi dari saya sebelumnya? Jadi kita udah tahu ya bahwa Mesir itu adalah salah satu negara yang tertua di dunia dan memiliki banyak peradaban. Mesir juga sama seperti Indonesia, di mana presiden menjadi kepala negara, akan tetapi Mesir menganut sistem semi-presidensial karena presiden dibantu oleh perdana menteri. Untuk teman-teman, stay terus di channel kita karena setelah ini ada teman saya yang sedang melanjutkan pendidikannya di Mesir, ingin berbagi cerita kepada kita semua. Jadi buat teman-teman yang belum like, mohon di like videonya, di subscribe juga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Latifah Zakiyah. Ana alumni dari Al-Munjiah Islamic Boarding School ya di Aceh Selatan, Labuan Aji. Dan alhamdulillah Latifah dari sana bisa melanjutkan pendidikan Latifah ke Mesir ini, ke Universitas Al-Azhar Syarif. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada Latifah untuk bisa lulus dan bisa belajar ke sini. Dan alhamdulillahnya juga Latifah di sini sudah 2 tahun dan jalan mau 3 tahun. Dan Latifah belum pulang, alhamdulillah.
Pada kesempatan ini Latifah akan menceritakan gimana sih kehidupan Latifah di Mesir ini. Mesir ini sangat menyenangkan bagi Latifah karena orang-orang Mesir ini sangat-sangat baik-baik hatinya. Ya, para muhsinin, orang-orang Mesir ini suka sekali berbagi, baik sekecil apapun mereka suka berbagi seperti itu. Seperti musaada yang diberikan pelajar-pelajar Indonesia setiap bulannya berupa beras ataupun makanan-makanan pokok seperti telur dan ayam. Jadi kita tidak perlu takut kita lapar di sini dan tidak punya uang. Insya Allah pasti akan ada jalan, selalu Allah berikan kepada kita karena kita menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi orang Mesir sendiri dengan adanya pelajar-pelajar luar negeri yang datang ke Mesir, mungkin sebagian besar itu mereka sangat senang gitu dengan adanya wafidah dan wafidin yang menuntut ilmu jauh-jauh. Misalnya orang Mesir bisa cerita tentang kondisi di sini, kita juga bisa cerita kondisi negara kita ke mereka gitu. Jadi bisa saling berbagi satu sama lain gitu. Terus mungkin sebagian juga ada yang mungkin kalau dulu kan mahasiswa atau mahasiswa Mesir yang dari luar negeri kan mungkin dalam jumlahnya sedikit, sangat minim gitu. Tapi kalau sekarang kan udah lebih banyak tuh. Jadi terus yang kedua, hal apa yang menarik bagi pelajar selama menjalankan pendidikan di Mesir. Jadi kalau dari Feni sendiri ya, yang menarik di Mesir nih, kita bisa belajar secara langsung ke guru yang memang gurunya yang menulis kitab tersebut gitu. Jadi bisa, misal kita punya pertanyaan, pas jumpa bisa langsung bertanya-tanya. Terus misal dalam ilmu tajwid itu kita bisa mengkorek-korek terus ilmu yang didapat dari syekh, misalnya syekh dari syekh pokoknya pokoknya yang kita dapat tuh masya Allah gitu, bisa langsung dari seorang penulis kitab gitu. Kalau Penny itu sih. Terus di sini juga kalau yang paling menarik di sini tuh orang Mesir sendiri tuh suka berbagi gitu. Misalnya kayak di bulan puasa gitu, nanti ada dapat kalau di sini bilangnya bisa ada bantuan gitu, kayak nasi, kayak uang juga dibagi gitu. Terus di sini juga per bulannya ada muhsinin, seorang pengusaha sukses yang setiap bulannya juga selalu berbagi gitu ke terutama ke mahasiswa Indonesia. Beliau berbagi beras, terus ayam gitu. Jadi itu suatu hal yang menarik gitu. Terus yang paling menariknya ya bisa jumpa di kuliah dengan berbagai negara gitu. Nggak harus ke negara, misalnya kita nggak harus ke Turki, nggak harus ke Pakistan, tapi di sini emang udah jumpa di kuliah, udah dikumpulin di situ gitu dari berbagai negara. Itu sih yang menarik. Terus berikan harapan Anda saat ini sebagai pelajar yang melanjutkan studi di Mesir untuk masyarakat Indonesia, khususnya Aceh. Jadi yang Feni harapkan untuk anak-anak yang di Indonesia, terutama para pelajar-pelajar ya, yang mungkin masih SD, SMP atau SMA, saran Feni kalau bisa ya masuk pondok gitu kan. Kalau di pondok kan kita lebih terlatih tuh bahasanya, terus sudah terlatih waktunya, misal sholat jamaah, terus belajar bahasanya juga diajarin dari awal sampai i'rab kah atau insya kah atau istima gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita dapat kalau di pondok kan. Mungkin hanya ini dari Feni. Maaf kalau ada kekurangan, kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan dari Feni sendiri. Syukran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, begitu menarik ya cerita dari teman kita yang sedang melanjutkan pendidikannya di Mesir. Mereka sudah sangat nyaman di sana karena banyak mengenal orang-orang baru dan masyarakatnya juga baik-baik, dan mereka juga mengatakan bahwa tidak perlu merasa takut untuk kelaparan karena akan ada banyak orang-orang baik yang menolong kita.
Buat teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak semuanya yang mau melanjutkan pendidikannya ke luar negara, terutama di Mesir, sudah boleh mempersiapkan diri dari sekarang ya untuk mewujudkan cita-citanya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, mohon di-share videonya. Untuk teman-teman yang belum like, silahkan like videonya dan jangan lupa subscribe juga. Menantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.